Halo para summoner, di video ini saya akan menjelaskan tentang item-item di Wild Rift beserta efeknya. Tanpa basa-basi, kita mulai dari item yang paling basic. Pertama, ada Longsword. Stat Longsword menambahkan 12 attack damage. Lalu ada Dagger, menambahkan 15% attack speed. Brawler Glove menambahkan 10% critical rate. Lanjut, kita menuju ke item level 2. Pertama ada Stinger, menambahkan 30% attack speed dan 10% cooldown reduction. Cooldown reduction ini berpengaruh kepada seberapa cepat cooldown dari spell kalian akan bisa digunakan kembali ya. Dan tentu saja, untuk attack speed itu berpengaruh pada seberapa cepat serangan kalian. Lalu ada Cofield's Warhammer, menambahkan 25 attack damage dan juga 10% cooldown reduction. Executioner's Calling, menambahkan 20 attack damage dan juga memiliki pasif. Saat kalian menyerang menggunakan basic attack, kalian akan menerapkan Grievous Wound pada champion musuh. Grievous Wound yaitu efek untuk menghalangi regenerasi health dari champion yang terkena debuff ini. Lanjut ada Page, menambahkan 175 maksimum health dan 15 attack damage. Memiliki passive rage, yaitu saat kalian menyerang unit musuh, kalian akan mendapatkan 20 movement speed. Jika unit yang kalian serang terbunuh, maka bonus movement speednya akan menjadi 60, berlaku selama 2 detik. Untuk champion jarak jauh, hanya mendapat setengah dari bonus movement speed yang disebut. Untuk istilah tak bertumpuk maksudnya adalah saat kalian sudah mendapat bonus movement speed dari pasif item ini, saat kalian menyerang unit lagi maka hanya akan mereset durasi pasif 2 detik tadi. Jadi tidak akan menambah bonus movement speed menjadi 120 ya. Cloak of Agility, menambahkan 20% critical rate. Last Whisper, 15 attack damage dan memiliki pasif mengurangi 20% armor musuh. Ada BF Sword, menambahkan 40 attack damage. Recurve Bow, menambahkan 30% attack speed. Kirchi Shard, 20% attack speed dan memiliki pasif Energized. Saat kalian bergerak atau menyerang, maka kalian akan menyimpan stack energi. Saat tumpukan stack energi sudah mencapai 100, serangan berikutnya akan menghasilkan bonus magic damage sebesar 50. Shredded Dirk, 20 attack damage dan memiliki pasif 10 armor penetration. Armor penetration di sini bukan dalam bentuk persentase, melainkan flat pengurangan 10 angka hitungan dari armor musuh. Zeal, 10% critical rate, 15% attack speed, dan juga menambahkan 5% movement speed kalian. Vampiric Scepter, menambahkan 20 attack damage dan 10% physical farm. Physical farm sebutan lainnya yaitu lifesteal, dan merupakan efek di mana si penyerang akan menambahkan health pada dirinya saat menyerang unit lawan. Kita lanjut ke final build item. Pertama ada Umbral Glaive, 50 attack damage, 10 CDR dan 10 armor penetration. Juga memiliki pasif blackout, yaitu saat di sekitar kalian ada ward maupun trap dari skill musuh seperti captive audience dari Jin, maka akan terlihat oleh tim kalian. Saat ward ataupun trap diserang, maka akan langsung hancur. Bahan dari item ini yaitu Cofield's Warhammer dan juga Shredded Dirk. Phantom Dancer, bahannya yaitu Zeal dan juga Cloak of Agility. Phantom Dancer menambahkan 25% critical rate dan 35% attack speed. Juga menambahkan 5% movement speed karena berbahan dasar dari Zeal. Memiliki passive lifeline, yaitu ketika kalian akan terkena damage dan yang akan membuat health kalian kurang dari 35% dari maksimum health kalian, kalian akan mendapat shield sebesar 240 sampai 590 tergantung level kalian. Death Dance, berbahan dasar dari Kindle Gem dan juga Vampiric Scepter. Stat dasar Death Dance yaitu 300 health, 35 attack damage, dan 10 CDR.
Di sini saya menyebutkan CDR untuk mempersingkat saja ya. Oke, lanjut. Dead Dance juga memiliki 10% physical farm dan pasif counter race, yaitu 30% damage yang kalian terima tidak akan langsung diberikan semua pada kalian, tetapi akan dijadikan efek bleed yang mengurangi health kalian secara perlahan selama 3 detik. Jadi masih ada kesempatan untuk survive dengan health sedikit sekaligus menyerang unit lawan supaya health kalian bertambah karena efek dari physical farm yang kalian punya. Untuk sedikit mempersingkat durasi, saya skip dulu bahan dasar dari item final tier karena beberapa item belum akan saya sebutkan di video kali ini. Maw of Malmortius, 45 attack damage, 35 magic resistance, 10% CDR. Pasif lifeline sama seperti pasif Phantom Dancer. Jadi saat ada pasif dengan nama yang sama, hanya satu yang akan diaplikasikan. Tapi juga ada pengecualian untuk beberapa item. Bedanya lifeline di item ini yaitu hanya memberi shield sebesar 350 untuk magic damage saja. Ada juga pasif life grip, yaitu saat pasif lifeline aktif, life grip juga akan ke-trigger dan ikut aktif. Efeknya memberikan 30 bonus attack damage, 10% physical farm, dan 10% magic resist sampai kalian meninggalkan pertarungan. Kali ini ada item paling mahal di store, yaitu Trinity Force. Menambahkan 200 health, 20 attack damage, 40% attack speed, 300 mana, dan 20% CDR. Menambahkan 5% movement speed, dan ada pasif spell blade, yaitu saat kalian menggunakan skill, basic attack kalian setelah menggunakan skill itu akan memberikan bonus damage sebesar 200% dari start attack damage kalian. Dan pasif rage sama persis seperti yang dimiliki oleh item page tadi. Mana Moon, 25 attack damage, 300 mana maksimal, dan 10% CDR. Pasif AoE, saat kalian menyerang dengan basic attack, memberikan tambahan attack damage pada musuh setara dengan 2% dari mana maksimal kalian. Jadi makin besar mana maksimal kalian, makin besar juga bonus attack-nya. Juga saat kalian menggunakan spell, mana yang dikonsumsi untuk menggunakan spell akan dikembalikan sebesar 15%. Mana Mune juga punya mana charge, yaitu meningkatkan maksimal mana yang kalian miliki sebesar 10 untuk setiap kalian menggunakan skill, hingga maksimal mencapai 700 bonus mana. Saat sudah mencapai maksimal bonus, maka item ini akan berevolusi menjadi murah mana. Murah mana. Stat dasar murah mana sama dengan mana Mune, hanya berubah pada bonus mananya saja menjadi plus 1000. Pasif AoE juga masih sama, tapi sekarang memiliki pasif shock. Saat menyerang champion lawan, maka kalian mengkonsumsi 3% dari mana yang kalian miliki saat ini, bukan mana maksimal. Dari jumlah mana yang dikonsumsi tadi, akan dikalikan 2 dan dikonversi menjadi tambahan attack damage. Saat mana kalian di bawah 20%, maka pasif ini tidak bisa aktif. Black Cleaver, 350 health maksimal, 30 attack damage, 20% CDR. Pasif Sunder, saat menyerang lawan dengan skill maupun basic attack, asalkan damage yang dihasilkan berupa physical, efek ini akan aktif, mengurangi armor milik unit yang diserang sebanyak 4% selama 6 detik. Dan bisa bertumpuk sebanyak 6 kali, sehingga bisa mengurangi 24% armor lawan. Passive Rage, sama seperti item page dan Trinity Force. Mortal Reminder, 45 attack damage, item ini akan mengurangi 35% armor musuh yang diserang, dan efek Grievous Wound. Lanjut ke Infinity Edge, 55 attack damage, 25% critical rate. Memiliki pasif Infinity, yaitu saat kalian menghasilkan serangan kritikal, serangan yang dihasilkan bukan 200%, tetapi menjadi 230%. Jadi misalkan damage kita 100, saat kita menyerang lawan dan menghasilkan kritikal, normalnya damage yang kita hasilkan menjadi 200, tapi jika memakai item ini, damage akan menjadi 230. Duskblade Draktar,
50 attack damage, 10% cooldown reduction. Juga memberi kita 15 armor penetration. Pasif Night Stalker, yaitu ketika kita menghilang dari pandangan lawan selama 1 detik, entah karena jarak sudah jauh, masuk rumput, ataupun skill menghilang seperti Evelynn. Efek ini akan memberi kita bonus 20-125 attack damage, tergantung level kita ya. Dan menerapkan slow pada musuh yang kita serang sebesar 99% selama 0,25 detik. Jika kalian menggunakan champion range, maka tidak akan memberi efek slow. Youmuu's Ghostblade, 50 attack damage dan 10% CDR. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pasif item yang sama hanya akan ada satu yang aktif. Makanya pada item-item final tier yang berbahan dasar Serrated Dirt, nama untuk pasif armor penetration-nya pasti berbeda-beda, supaya kalian tetap bisa membeli item-item itu bersamaan dan menggunakannya secara maksimal. Maka nama pasif armor penetration kali ini adalah Slice, 10 armor penetration. Pasif momentum, saat kalian bergerak, kalian akan mengumpulkan stack hingga 100 dan setiap 2 stack akan memberi bonus 1 movement speed, sampai maksimal 50 bonus movement speed. Saat kalian menyerang unit lawan, maka stack momentum yang kalian miliki saat ini akan dikonsumsi dan menghasilkan bonus damage yang berjenis magic damage, setara jumlah stack yang dikonsumsi. Jika stack kalian penuh sampai 100, serangan juga akan memicu pasif Spectral Haze, yaitu setelah menyerang, kalian akan mendapat bonus attack speed sebesar 25% selama 4 detik. Berikutnya ada Runan Shuriken, 25% critical rate dan 45% attack speed. Wind's Fury, saat kalian menyerang dengan basic attack, maka akan ada tambahan serangan kepada 2 unit di sekitar unit yang kalian serang. 2 tambahan serangan ini menghasilkan 40% dari attack damage kalian. Serangan ini bisa kritikal dan juga menerapkan efek on hit. On hit merupakan keterangan untuk suatu pasif dari item maupun champion ataupun spell. Saat ada keterangan on hit, maka serangan dari pasif maupun spell champion akan dianggap sebagai basic attack. Contoh basic attack Ashe memiliki pasif Frostbite, yaitu saat kalian menyerang unit dengan basic attack, maka unit yang diserang akan terkena efek slow. Dengan Runan Shuriken yang memiliki efek on hit, maka 2 serangan tambahan dari item ini pun akan menghasilkan slow dari pasif Ashe juga. Apakah sudah mulai membagongkan? Lanjut ke Rapid Fire Cannon, 25% critical rate, 35% attack speed, dan menambahkan 5% movement speed. Energized sama seperti Gear Chase Shard, dan untuk Rapid Fire Cannon, serangan Energized bisa memberi bonus magic damage hingga 120 saat level kalian sudah maksimal. Passive Fire Cannon Barrel, stack energi terkumpul 25% lebih cepat, dan serangan Energized akan menambah jarak serangan sebesar 150. Untuk serangan jarak dekat, hanya menambah jarak serang sebesar 50 saja. Static Shift, karena masih sejenis berbahan dasar Zeal, maka stat dasarnya yaitu 25% critical rate dan 35% attack speed. Tambahan 5% movement speed. Energized sama seperti Rapid Fire Cannon. Bedanya, item ini memiliki pasif Shift Lightning. Saat serangan Energized, maka serangan akan memantul hingga 5 unit lawan. Dan tiap pantulan juga bisa kritikal. Nah, di sini letak pengecualian pada pasif. Walaupun nggak sepenuhnya pengecualian sebenarnya, saat kalian membeli 2 item ini, Rapid Fire Cannon dan Static Shift, serangan Energized memang hanya akan memberi bonus magic damage sebesar maksimal hingga 120 damage saja. Tetapi di pasif yang satunya bisa digabung. Jadi saat kalian memakai Rapid Fire Cannon dan Static Shift, jarak serang kalian akan bertambah dan serangan kalian juga akan memantul. Blade of the Ruined King atau BRK, 30 attack damage, 30% attack speed, memberi 10% physical farm. Passive Ruin Strike, saat kalian menyerang musuh, maka akan memberi bonus physical damage sebesar 6% dari health musuh saat itu.
bukan health maksimalnya. Minimal 15 damage akan diberikan. Drain. Saat menyerang musuh dengan basic attack ataupun spell sebanyak 3 serangan, akan menghasilkan tambahan damage berupa magic damage sebesar 30-100 dan mencuri movement speed lawan sebesar 25% selama 3 detik. Terakhir ada Bloodthirster, menambahkan 65 attack damage dan 15% physical farm. Pasif Bloodsworn, memberi efek overheal, yaitu saat health kalian penuh akan tetapi kalian menerima tambahan health dari physical farm atau lifesteal kalian, maka tambahan health akan dikonversi menjadi shield hingga maksimal 320. Shield akan berkurang dengan sendirinya saat di luar pertarungan. Jadi itu dulu video dari saya. Jika memang kalian suka, maka akan saya lanjutkan untuk bagian item magic dan item defense. Sekian dan welcome to the Rift.